Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu melanjutkan kembali pembahasan sebuah kitab induk dalam Tazkiyatun Nafs, karena tidak satupun orang yang menulis kitab Tazkiyatun Nufus melainkan merujuk ke buku ini, salah satunya yaitu kitab Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Mengingatkan kembali bahwa kitab Madarijus Salikin adalah penjelasan Imam Ibnu Qayyim terhadap sebuah kitab sebelumnya yang berjudul Manazilus Sa'irin, yang ditulis oleh Imam Abu Ismail Al-Harawi. Karena kitab Manazilus Sa'irin itu punya makna dan punya pernyataan-pernyataan yang keliru, sementara buku ini dipelajari oleh banyak orang, sehingga Imam Ibnu Qayyim merasa perlu untuk memberi penjelasan terhadap buku tersebut agar pernyataan-pernyataan yang keliru atau yang setengah keliru dapat diluruskan. Dan ini adalah kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Apabila ada satu buku yang diminati dan dikaji oleh banyak orang, sementara buku itu bisa mengandung kesalahan karena pemahaman yang keliru, maka ulama-ulama kita biasanya memberikan penjelasan, memberikan syarah agar kekeliruan dalam buku itu bisa diluruskan. Ambil contoh misalnya dalam kasus mutaakhir, beberapa penafsiran Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain mungkin tidak salah, tapi terlalu global sehingga difahami salah oleh sebagian orang. Sementara buku ini dipelajari oleh penghuni dunia dari timur ke barat. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan syarah terhadap tafsir Jalalain untuk meluruskan kata-kata global yang sekiranya bisa dipahami keliru oleh orang-orang yang keliru. Nah, itu pula yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qayyim terhadap kitab Manazilus Sa'irin.
Satu kitab yang diminati oleh banyak orang, tapi banyak pernyataan-pernyataan beliau yang keliru dan itu perlu diluruskan. Maka muncullah kitab Madarijus Salikin. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini pembahasan kita adalah tentang Al-Basirah lanjutan pada halaman 209. Pembahasan Al-Basirah yang telah berlalu semuanya adalah versi Imam Ibnu Qayyim. Saya berikan ringkasan dari penjelasan yang berlalu. Penjelasan atau definisi dari basirah, nurun yaqdhifuhu Allah ala qalbi 'abdin yara bihi haqiqata ma akhbara bihi ar-rusul. Yang dimaksud dengan basirah, kata Imam Ibnu Qayyim, satu cahaya yang terang benderang di mana seorang hamba melihat hakikat dari semua yang dikabarkan oleh para rasul. Cahaya yang dimaksudkan Imam Ibnu Qayyim tidak lain adalah ilmu. Tapi bukan sekedar ilmu lalu dinamakan dengan basirah. Basirah itu adalah ilmu yang terang benderang. Adapun ilmu yang sekedar memberikan Anda cahaya kecil, di mana Anda melihat persoalan tidak terlalu jelas, itu tidak dinamakan basirah. Itu tidak dinamakan basirah. Nah, basirah itu cahaya yang terang benderang, yang tak lain adalah ilmu yang sangat mendalam, sehingga Anda melihat dari hakikat semua yang dikabarkan oleh Rasul. Ketika Rasul mengabarkan sesuatu melalui Al-Quran atau melalui hadis, semua yang dikabarkan oleh Rasul itu nampak jelas dengan cahaya ilmu yang terang benderang. Banyak kebenaran Anda pahami dari Al-Quran dan hadis, tapi tidak terang benderang. Itu tidak dinamakan dengan basirah. Misal, Anda tahu bahwa riba itu dilarang. Anda tahu riba dilarang, itu namanya ilmu. Tapi tidak terlalu terang benderang. Karena apa saja hukuman yang terjadi kalau tetap makan riba, Anda belum tahu. Apa saja transaksi-transaksi yang menjadi riba, Anda pun belum tahu. Jadi masih banyak sisi-sisi gelap dari riba yang belum terjangkau oleh cahaya ilmu Anda. Karena cahaya ilmu itu sangat kecil, ini tidak dinamakan basirah. Basirah itu ketika Anda telah melihat riba dengan cahaya ilmu yang terang benderang, sehingga semua sisi dari riba Anda tahu. Apa ancaman kalau makan riba? 1, 2, 3, 4, 5. Anda lihat ancaman ini banyak sekali. Apa saja transaksi-transaksi yang dinamakan riba, Anda pun tahu. Nah, itu dinamakan dengan basirah. Jadi basirah lebih tinggi dari sekedar ilmu. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan basirah itu ada 3 macam. Pertama, basirah dalam hubungannya dengan asma wa sifat. Apa basirah dalam hubungannya dengan asma wa sifat? Kata beliau, ketika Anda memahami asma wa sifat tanpa sebesar debu pun syubhat dan ketersamaan. Sebesar debu ketersamaran Anda melihat dan memahami asma wa sifat, berarti Anda tidak memahaminya dengan basirah. Basirah ilmu yang memberikan cahaya yang terang benderang, mengharuskan
bahwa Anda memahami asma wa sifat tanpa sedikit pun debu ketersamaran atau syubhat. Anda tahu ilmu yang paling agung dalam Al-Quran adalah asma wa sifat. Karena tujuan kita dalam segala ucapan dan perbuatan adalah Allah. Itu tujuan. Kenapa Anda membaca Al-Quran? Siapa tujuan Anda? Tujuan saya adalah Allah. Kenapa Anda melakukan salat? Apa tujuan Anda? Tujuan saya adalah Allah. Kalau apa yang menjadi tujuan tersebut tidak difahami dengan baik, wajar kalau Anda lemah dalam menempuh proses. Ingat, ada tujuan, ada proses menuju tujuan. Tujuan Anda adalah Allah, prosesnya adalah ibadah. Ibadah ini adalah proses untuk Anda sampai kepada tujuan, yaitu Allah. Kalau Anda tidak mengenal Allah melalui asma wa sifat secara mendalam, dipastikan dalam proses ini Anda akan lemah. Anda akan lemah dalam salat, Anda akan lemah dalam berzikir, Anda lemah dalam segala proses menuju tujuan karena Anda nggak memahami tujuan itu dengan baik. Makanya Anda lihat, sebelum Nabi SAW menjelaskan proses alias ibadah, 13 tahun di Mekah beliau menjelaskan siapa Allah. Dakwah Mekah hampir 100% penjelasan tentang Allah, tentang tauhid, tentang apa-apa saja yang mesti ditauhidkan tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi bayangkan, menjelaskan tujuan yaitu Allah oleh Nabi SAW membutuhkan waktu 13 tahun. Akhir dari 13 tahun tersebut barulah turun perintah salat. 2 tahun setelah sampai di Madinah barulah turun perintah puasa dan haji, puasa dan zakat. Pada tahun ke-8 Hijriah barulah turun perintah untuk berhaji. Nah, jadi Anda tidak akan lemah dalam satu proses kecuali ketika Anda telah lemah mengenali tujuan. Dan tujuan itu adalah Allah. Satu-satunya ilmu untuk Anda mengenali Allah adalah asma wa sifat. Nah, Anda dinamakan memahami asma wa sifat secara basirah kalau tidak ada sebesar debu pun ketersamaran Anda atau syubhat Anda dalam memahami asma wa sifat. Anda masih ingat Ibnu Qayyim menjelaskan satu kelompok yang tidak mungkin memahami asma wa sifat secara basirah, mereka adalah ahlul kalam. Mereka adalah orang-orang falsafah. Sebab orang-orang falsafah mereka mengenali Allah bukan dengan cara Allah, alias bukan dengan wahyu, tapi mereka mengenal Allah dengan teori-teori mereka, dengan teori analogi, dengan teori A, dengan teori B. Mereka tidak menggunakan Al-Quran, sehingga pemahaman mereka tentang Allah tidak akan sampai ke tingkat basirah. Ini basirah yang pertama. Basirah dalam memahami asma wa sifat, ketika Anda memahami asma wa sifat tanpa sedikit pun ketersamaan. Kemudian basirah yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim adalah basirah terhadap perintah dan larangan Allah. Allah memerintahkan Anda dan Allah pun melarang Anda. Kapan Anda dinamakan basirah dalam memahami dan menyikapi perintah dan larangan itu? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika tidak ada sebesar debu pun syahwat Anda melawan perintah dan larangan. Kalau Anda masih berpikir melawan perintah,
Anda pun masih terbesit pikiran untuk melanggar larangan, sedikit pikiran Anda untuk melanggar perintah dan larangan menunjukkan Anda bahwa tidak memahami larangan dan perintah itu dengan basirah. Karena orang yang memahami perintah dan larangan dengan basirah tidak menemukan celah walau sebesar lubang jarum untuk melanggar, untuk menentang. Kadang-kadang kita merasa pintar, ingin melepaskan diri dari perintah Allah dengan alasan yang seolah-olah logis. Misal, Allah larang Anda jangan makan riba, tiba-tiba Anda merasa menemukan alasan, oh saya dalam keadaan darurat. Ingat, alasan yang Anda gunakan untuk melepaskan diri dari larangan atau yang Anda gunakan melepaskan diri dari perintah, alasan ini menunjukkan Anda tidak memahami perintah dan larangan itu dengan basirah. Jadi kalau masih ada syahwat, yaitu penentangan terhadap perintah dan larangan, sekecil apapun penentangan menunjukkan Anda tidak memahami perintah dan larangan dengan basirah. Yang terakhir, basirah yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim adalah basirah terhadap janji dan ancaman. Terkadang Allah berjanji, kalau kalian sholat masuk surga, kalau kalian sholat rezeki dibanyakkan, kalau kalian sholat dijauhkan dari al-fahsya wal munkar, dijauhkan dari kekejian dan kemungkaran. Coba sekalian, apa perbedaan antara al-fahsya wal munkar? Keji dan munkar. Al-fahsya alias keji, semua kesalahan yang Anda lakukan secara rahasia itu dinamakan dengan keji. Maka zina dinamakan fahisha karena biasanya dilakukan di tempat yang tersembunyi. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan secara terbuka itu dinamakan dengan munkar. Semua kesalahan yang Anda lakukan secara terbuka itu dinamakan dengan munkar. Makanya dalam hadis Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, melihat kemungkaran, berarti kemungkaran itu terlihat, maka cegahlah dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu juga maka dengan kebencian hati. Itu perbedaan antara fahsya wal munkar. Fahsya adalah segala dosa yang Anda lakukan dalam kesendirian, dalam rahasia. Adapun munkar adalah segala dosa yang dilakukan secara terbuka. Baik, jadi kadang-kadang Allah berjanji, kadang-kadang Allah mengancam. Ketika Anda baik, Allah berjanji. Ketika Anda buruk, Allah mengancam. Kalau makan riba, Allah ancam dengan laknat. Kalau berbuat zalim, Allah ancam mencabut hidayah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Nah, di setiap Anda melakukan kebaikan ada janji Allah, dan di setiap Anda melakukan satu dosa ada ancaman Allah. Melihat ancaman dan janji ini dibutuhkan basirah. Lantas apa basirah dalam menyikapi janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla? Beliau rahimahullah mengatakan bahwa engkau melihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala secara langsung akan membuat hitung-hitungan atas semuanya. Nah, inilah jemaah sekalian pengertian basirah dan 3 pembagian basirah dalam kacamata Imam Ibnu Qayyim. Jadi basirah itu ilmu yang menjadi cahaya yang terang benderang sehingga Anda melihat apa yang disampaikan Rasul sesuai dengan hakikat.
sesuai dengan hakikat. Baik, hari ini pada halaman 209 kita akan melihat apa basirah dan apa tingkatan basirah dalam kacamata Imam Abu Ismail Al-Harawi seperti beliau tuangkan dalam kitab beliau Manazilus Sa'irin. Imam Abu Ismail rahimahullah berkata, al-basiratu ma yukhallisuka minal hirah. Beliau mengatakan basirah itu apa yang melepaskan Anda dari kebingungan dan ketidakfahaman. Apapun yang Anda belum faham, berarti Anda membutuhkan basirah. Karena tidak ada yang melepaskan Anda dari ketidakfahaman, dari kebingungan, kecuali satu kata, yaitu basirah. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, soal kebingungan, soal ketidakfahaman, ini bukan semata-mata karena tidak tahu. Karena banyak hal yang kadang-kadang kita tahu tapi kita ragu. Saya kira Anda tidak ragu kalau riba itu haram. Artinya secara ilmiah, secara pengetahuan, Anda betul-betul yakin bahwa riba itu haram. Tapi jamaah sekalian, ada syahwat. Ada syahwat yang membuat kita kadang-kadang ragu dengan satu perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan demikian, apa yang membuat seseorang ragu, membuat seseorang bingung, ada dua. Yang pertama, secara ilmiah orang akan ragu disebabkan karena syubhat. Karena ilmu yang sedikit, karena ilmu yang dangkal, Anda menjadi ragu. Ini namanya ragu karena syubhat. Ragu yang kedua, ragu disebabkan karena syahwat. Betapapun jelas satu kebenaran, tapi kalau syahwat ini sangat besar, Anda akan melihat kebenaran itu dengan ragu. Anda ragu bukan secara ilmi, Anda tidak paham, tapi karena syahwat, Anda dikuasai oleh syahwat. Saya kasih contoh. Setelah orang-orang ahli kitab bertemu dengan Nabi SAW, Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, saat mereka melihat Nabi SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi adalah Nabi sebagaimana mengenali anak mereka adalah anak mereka. Ini anak saya betul-betul kenal, ini anak saya. Seperti itulah orang Yahudi melihat Nabi bahwa dia adalah Nabi. Jelas bukan? Tidak ada tersamar sama sekali. Intinya tidak ada syubhat, tidak ada ketersamaran, tidak ada ilmu yang dangkal untuk mereka mengenali Nabi. Mereka mengenali Nabi seperti mengenal anak sendiri. Tapi apakah mereka kemudian membenarkan Nabi? Tidak. Kenapa mereka tak mengimani, mengikuti, meyakini? Jawabannya karena dalam hati mereka ada syahwat. Syahwat untuk menentang. Ini memang Nabi, tapi kenapa bukan semarga dengan kita? Ini memang Nabi, kita nggak ragu lagi, tapi kenapa dari orang lain? Ada fanatisme kesukuan yang menjadi syahwat. Ingat, syahwat itu bentuknya sangat banyak. Apapun yang membuat Anda menentang kebenaran, itu dinamakan dengan syahwat. Kadang-kadang syahwat itu adalah fanatisme, kadang-kadang syahwat itu adalah cinta uang, kadang-kadang syahwat itu adalah cinta jabatan, kadang-kadang syahwat itu adalah tradisi turun-temurun. Apapun yang menjadi alat Anda melawan kebenaran, itu dinamakan dengan syahwat.
Nah, ini orang-orang Yahudi melihat Nabi seperti melihat anak sendiri. Betapa jelasnya mereka mengenal Nabi adalah Nabi. Hatinya tidak ada syubhat mereka bahwa ini adalah Nabi. Apa yang membuat mereka tak mengikuti Nabi? Bukan syubhat tetapi syahwat. Baik, kembali kepada penjelasan Imam Abu Ismail. Yang dimaksud dengan basirah adalah apapun yang melepaskan Anda dari kebingungan, dari ketidakfahaman, dari ketidakjelasan. Itu yang dinamakan dengan basirah. Coba sekalian, ketika misalnya Nabi kita menjelaskan ada azab kubur, apakah Anda bisa memahaminya dengan baik? Atau Anda masih memiliki kebingungan? Sedikit kebingungan Anda menunjukkan bahwa Anda belum memahami dengan basirah. Misalnya ketika Nabi kita SAW mengatakan bahwa nanti orang-orang yang telah mati akan dihidupkan kembali. Anda melihat tulang belulang yang sudah menyatu dengan tanah dan berpikir bagaimana mungkin tulang belulang ini hidup lagi. Keraguan dan kebingungan Anda menerima berita tersebut menunjukkan Anda tidak memahaminya dengan basirah. Karena basirah itu pemahaman atau ilmu yang melepaskan Anda dari kebingungan dan keraguan dalam memahami sesuatu. Nah, jemaah sekalian, apakah basirah itu sama dengan yakin? Sama, tapi juga berbeda. Di mana bedanya? Bedanya adalah dari sebab. Yakin memiliki sebab yang lebih luas dan basirah memiliki sebab yang lebih sempit. Maksudnya apa? Anda yakin bisa jadi ainul yakin karena melihat Anda menjadi yakin. Yang kedua, Anda yakin boleh jadi tidak karena melihat tapi karena ada berita yang benar. Saya gak pernah lihat Australia, tapi saya yakin ada Australia itu karena berita sangat kuat. Satu berita nggak bisa lagi saya ragukan bahwa ada satu benua yang bernama benua Australia. Saya yakin ada Australia bukan karena melihat tapi karena beritanya akurat. Ini dinamakan dengan ilmu. Itu dinamakan ilmu yakin. Jadi saya bisa yakin karena melihat, saya bisa yakin karena berita. Adapun basirah jamaah sekalian, basirah itu keyakinan yang sumbernya hanya khabarus shadiq, hanya berita yang akurat. Maka Anda yakin ada azab kubur, nggak mungkin sumbernya mata Anda melihat. Sumbernya adalah berita yang akurat. Ini basirah. Jadi dengan demikian basirah dan yakin ada kemiripan, sama-sama yakin, tapi ada perbedaan karena sebab yakin lebih luas daripada sebab basirah. Basirah sebabnya cuma satu, yaitu informasi dan kabar yang akurat, yakni Al-Quran dan hadis. Adapun yakin sebabnya, sumbernya bisa jadi Al-Quran dan hadis, bisa jadi karena ainul yakin melihat secara langsung. Baik jemaah sekalian, itulah basirah itu. Dan sampai di sini perlu untuk kita pahami bahwa segala yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis, karena hadis pun dinamakan dengan wahyu. Jadi tidak keliru kalau saya katakan Allah menyampaikan melalui Al-Quran, lalu Allah menyampaikan melalui sunnah. Itu enggak keliru, karena sunnah pun dinamakan dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, jadi jamaah sekalian, dalam beragama
tugas kita adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman basirah, sehingga tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan-raguan kita tentang informasi tersebut. Kadang-kadang begini, informasi Al-Quran dan hadis di satu sisi, dan di sisi lain kita nggak melihat kenyataan, bahkan sebaliknya. Di sini basirah kita kadang-kadang hilang. Contoh, Nabi kita bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang Ramadan, salah satu keagungannya wasuffidatis syayatin, maka setan dikerangkeng, dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Setan dibelenggu. Ini wahyu. Kenyataannya tiba-tiba ada orang yang kesurupan. Kesurupan itu tentu dari setan. Anda lihat wahyu mengatakan setan dibelenggu. Anda lihat kenyataan bahwa ada setan yang berkeliaran membuat seseorang. Abdullah, anaknya Imam Ahmad, bertanya kepada ayahnya, Imam Ahmad, "Wahai ayahku, Rasulullah mengatakan setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Kenapa ada yang kesurupan?" Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau begitu keterangan Rasulullah itu salah. Mengatakan enggak. Kalau begitu apa yang di depan matamu salah? Hanya itu dua kemungkinan jamaah sekalian. Mungkinkah wahyu ini salah, atau mata Anda yang mungkin salah? Atau Anda yang gak memahami persoalan dengan baik? Jawabannya nomor 3. Pemahaman Anda tidak sampai kepada basirah, sehingga Anda melihat kontradiksi antara wahyu dengan kenyataan. Contoh lain, Anda dalam keadaan susah, gak ada lagi harapan kecuali Allah, dan Anda pun berdoa, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, Allah nggak juga memberikan jalan keluar. Anda mulai ragu. Dengan ayat ada jaminan doa Anda dikabulkan. Kenyataannya nggak dikabulkan. Di sini Anda mulai goyah. Dan subhanallah jamaah sekalian, ini mana yang salah? Ayat inikah yang salah? Atau kenyataan ini yang salah? Atau nomor 3, Anda tidak memahami ayat dengan baik sehingga Anda salah paham, sehingga Anda melihat antara ayat dengan kenyataan ini bertabrakan, bertolak belakang. Jawabannya yang ketiga, Anda tidak memahami ayat dengan baik sehingga Anda melihat ayat ini bertolak belakang dengan kenyataan. Bahwa Anda tidak memahami ayat dengan baik berarti Anda belum memahami ayat sesuai dengan basirah. Jadi basirah itu memahami kabar dari Allah, dari Rasul dengan pemahaman basirah, sehingga tidak sedikit pun keraguan Anda terhadap kabar tersebut. Nah, kalau kabar ini Anda masih ragu berdasarkan kenyataan, berarti Anda tidak memahaminya dengan baik. Di titik itu Anda tidak dinamakan dengan basirah. Baik. Wa huwa ala 3 darajat. Imam Abu Ismail mengatakan basirah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ini beliau tidak jelaskan judulnya, tapi saya berikan judul. Apa judulnya? Basirah dalam memahami kabar. Dan kabar yang dimaksud bukan kabar media sosial, tapi kabar yang dimaksud adalah qala Allah, qala Rasul. Bagaimana dan kapan Anda dinamakan memahami Al-Quran dan hadis secara basirah? Beliau memberikan tiga indikasi. Kalau 3 indikasi ini ada dalam diri Anda dalam memahami Al-Quran dan hadis, berarti Anda telah memahaminya dengan basirah. Saya ulangi, kalau dalam diri Anda ada 3 hal ini, ketika memahami Al-Quran dan hadis berita, berarti Anda telah memahaminya dengan basirah.
Yang pertama, an ta'lama anna al-khabara bi tamhid asy-syari'ati yasduru an 'ainin la yukhafu 'uqbaha. Saya sederhanakan bahwa engkau melihat syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, adalah rasa aman. Tidak ada rasa takut bersama dengan syariat. Tidak ada keburukan yang ditakutkan bersama syariat. Ini nomor satu. Al-Quran memerintahkan A, Al-Quran memerintahkan B, melarang A, melarang B. Kalau dalam perintah dan larangan Al-Quran itu Anda masih melihat satu keburukan bagi Anda tidak memahaminya dengan basirah. Tapi basirah itu saat Anda melihat Al-Quran dan hadis dan Anda menemukan ketenangan, Anda menemukan keamanan, Anda tidak melihat lagi sedikit pun keburukan setelah ada perintah dari Allah dan Rasul, setelah ada kabar dari Allah dan Rasul. Nah, kita henti sejenak di poin yang pertama ini. Sangat sering sekali kita tidak nyaman, kita dibayang-bayangi keburukan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Allah kabarkan, Allah Rasul kabarkan begini, begini, dan kita masih melihat ada keburukan. Contoh misalnya dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Itulah jaminan Allah. Apakah Anda masih melihat keburukan dalam jaminan ini? Kalau Anda masih melihat ada keburukan, ada yang meragukan, padahal ini jaminan dari Allah, Anda tidak melihatnya dengan basirah. Karena basirah itu Anda menerima wahyu karena Anda melihat rasa aman dan ketenangan hanya dalam wahyu itu. Anda menerima wahyu di mana Anda tidak melihat ada sedikit pun keburukan bersama wahyu. Kalau saya jalankan wahyu, jujur dalam berbisnis, nanti saya rugi. Oh, kamu masih melihat keburukan di dalam perintah wahyu, Anda tidak memahaminya dengan basirah. Karena orang yang memahami wahyu dengan basirah, mereka tidak melihat sedikit pun keburukan di dalam segala ketetapan wahyu. Coba sekalian, Imam Qurtubi menyampaikan satu riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sekali waktu Nabi kita SAW kembali dari sebuah jihad jelang maghrib. Datang seorang orang tua menjumpai beliau bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Auf bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, anakku yang bernama Malik ikut berjihad, tapi tidak ikut pulang. Di mana anakku?" Jadi anaknya Malik namanya Auf, nama ayahnya Malik lagi. "Di mana anakku ya Rasulullah?" "Engkau kembali, semuanya kembali, anakku nggak kembali." Kata Nabi SAW, "Anakmu ditawan oleh musuh, tertangkap dan ditawan." Kalau anak tertawan oleh musuh, kira-kira bayangan Anda apa? Bayangan Anda kembali kepala. Ini pasti dipenggal, kepalanya kembali. Intinya bayangan kita buruk saja. Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan?" "Engkau kabarkan anakku telah ditawan, itu problem, itu persoalan. Ya Rasulullah, apa solusinya?" Nabi SAW mengatakan, "Kau dan istrimu banyak-banyaklah mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah." Akhirnya Auf bin Malik radhiyallahu anhu kembali ke rumah. Istrinya bertanya, "Apa kata Rasulullah tentang anak kita?" Beliau mengatakan,
Rasulullah mengatakan anak kita ditawan. Istrinya bertanya lagi, apa saran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sarankan agar saya dan kamu sebanyak mungkin membacakan la haula wala quwwata illa billah. Sudah, ini suami istri, karena anak ini antara mereka berdua, jadi tidak mungkin diselesaikan oleh suami saja. Apa anak ini anaknya suami? Apakah anak ini anak istri? Anak berdua bukan? Maka kedua suami istri ini, Auf bin Malik dan istrinya, terus menerus la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Terus menerus. Tengah malam berlalu mereka masih tetap la haula wala quwwata illa billah. Lebih tengah malam jamaah sekalian, tiba-tiba pintu terketuk. Oh, ada yang ketuk pintu. Auf bin Malik radhiyallahu anhu setengah berlari membuka pintu, ternyata yang datang adalah anaknya sambil menghalau domba yang sangat banyak. Auf bin Malik mengatakan, wahai anakku, apa penjelasannya ini? Kamu kembali, saya bingung. Lebih bingung lagi bawa domba yang sangat banyak. Anaknya mengatakan, wahai ayahku, saya ditawan, saya diikat, tapi qadarullah, jalan tengah malam mereka semua lalai. Mereka semua sibuk bicara bermain-main, akhirnya aku berhasil melepaskan diri. Sambil pulang saya pikir domba-domba milik mereka ini ghanimah, saya bawa saja. Jadi tidak cuma dia kembali dengan keselamatan, dia pun kembali dengan ghanimah yang sangat banyak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau saya di posisi Auf bin Malik, saya sih bukan Anda gitu ya. Misalnya ketika Rasulullah katakan bacakan la haula wala quwwata illa billah, kalau orangnya model saya, masa iya? Oh, berarti saya tidak memahami perintah Rasulullah itu dengan basirah. Beliau perintahkan bacakan la haula wala quwwata illa billah, dan saya masih melihat bayang-bayangan buruk dalam perintah beliau. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, hati-hati. Orang-orang yang ahlul basirah di dalam perintah, di dalam larangan, di dalam berita, mereka tidak lagi melihat ada keburukan dalam perintah dan larangan. Kalau masih ada sedikit pun Anda lihat ketakutan, Anda lihat keburukan dalam perintah dan larangan, Anda tidak menerimanya dengan basirah. Coba sekalian, jangan sampai Anda bilang, saya ada masalah, sudah baca la haula wala quwwata illa belum selesai juga. Kemungkinannya cuma 3. Masalah Anda salah, artinya Anda melihat masalah padahal bukan masalah. Atau yang kedua, Rasulullah salah. Oh, nggak mungkin. Atau yang ketiga, Anda nggak paham masalah dengan baik. Tentu yang benar kemungkinan adalah yang ketiga, Anda nggak paham, sehingga Anda melihat antara perintah Nabi dengan kenyataan Anda lihat kontra, karena Anda nggak memahami perintah Nabi itu. Baik jemaah sekalian yang saya, Nabi Adam alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah dari surga, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke surga, dari surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpesan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Siapapun yang mengikuti petunjukku, maka dia akan lepas dari 2 hal. La khaufun 'alaihim, mereka tidak melihat hidup dengan ketakutan, wa la hum yahzanun, mereka pun tidak terbayang-bayangi masa lalu dengan kegelisahan. Hidup Anda antara 2 masa. Masa yang berlalu, masa yang akan datang. Di antara 2 masa inilah Anda sedang hidup sekarang. Allah berfirman,
kalau kalian menjalankan perintahku, hidayahku dan petunjukku, kalian tidak akan melihat masa yang akan datang dengan ketakutan. Kalian pun tidak akan memandang yang berlalu dengan gelisah dan trauma. Itu jaminan Allah. Jaminan Allah menjalankan petunjuk Allah, melepaskan seseorang dari takut dan gelisah. Tidak takut melihat esok dan lusa, tidak gelisah memandang kemarin dan kemarin lusa. Itu jaminan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, apabila Anda merasa menjalankan satu perintah Allah dan Anda tidak lepas dari khauf wala hum yahzanun, mungkin perintah yang Anda jalankan salah, atau mungkin Anda tidak menjalankannya dengan benar, tapi tidak mungkin perintah ini salah. Kesalahan ada pada diri Anda. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, fatara fi haqqihi an tu'addiyahu yaqinan, dan engkau melihat bahwa setiap perintah dan larangan harus dijalankan penuh dengan keyakinan. Ini basirah yang kedua. Basirah yang kedua, berhadapan dengan kabar Allah dan Rasulnya, Anda menjalankannya penuh dengan keyakinan. Kalau yang pertama tadi, Anda melihatnya, ini perintah, ini larangan, ini cerita, ini kabar dari Allah dan Rasulnya. Anda melihat perintah dan larangan dan berita dari Allah dan Rasul, sehingga Anda tidak melihat ada lagi sedikit pun keburukan. Apabila ada perintah Allah dan Anda melihat keburukan, berarti Anda tidak namakan basirah. Ini nomor satu. Yang kedua, perintah Allah dan Rasulnya Anda jalankan di atas keyakinan. Di atas keyakinan. Saya udah berdoa, kenapa belum dikasih juga? Anda tidak menjalankannya dengan yakin, Anda bukan orang yang basirah. Ya. Saya sudah bertawakal, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi ayat ini jemaah sekalian di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, sampai akhir ini turun berhubungan dengan kisah siapa tadi? Kisah siapa? Kisah orang. Kisah Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai ada bilang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, bertakwa Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ini ayat kok enggak cocok dengan hidup saya. Anda tidak menjalankannya dengan keyakinan. Kadang-kadang jemaah sekalian, colong dengan baik-baik. Allah berikan satu saran, nasihat, perintah untuk melakukan sesuatu, kita pun menjalankannya sehari, 2 hari, 3 hari, dan Allah nggak kasih. Allah nggak memberikan yang Dia janjikan dulu. Lalu kita kemudian ragu. Oh, ternyata inilah yang Allah inginkan. Saya ingin harus mengenal diri bahwa saya masih tipe orang yang ragu. Dan ingat, mengenali diri saya bahwa saya orang yang masih ragu lebih penting daripada apa yang Allah janjikan. Faham maksudnya? Saya dalam satu masalah, dan saya berdoa Allahumma, saya berdoa, tapi Allah nggak ngasih juga. Ketika Allah tidak ngasih, saya mulai bertanya-tanya kenapa? Nah, ternyata itulah kadang-kadang yang Allah inginkan. Allah ingin memberi bukti kepada saya bahwa saya tipe orang yang masih ragu. Mengenali diri bahwa kita termasuk orang yang masih ragu, ini lebih penting daripada apa pemberian Allah dalam doa. Apa yang Allah inginkan dalam doa? Apa yang Anda inginkan dalam doa? Anda ingin uang? Iya, Anda ingin uang, itu memang perlu. Tapi lebih perlu lagi bahwa Anda mengenal bahwa Anda masih tipe orang yang ragu. Sampai 3 hari Anda berdoa Allah nggak ngasih, ternyata Anda ragu. Mengenali diri dengan keraguan ini lebih penting daripada apa yang Anda dapatkan dalam doa.
Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi orang-orang yang basirah kata Imam Abu Ismail, mereka melihat perintah dan larangan Allah dan mereka tidak melihat sedikit pun keburukan. Itu saat mereka melihat dan memahaminya. Dan ketika mereka menjalankannya, mereka pun menjalankannya penuh dengan keyakinan. Ingat, kalau satu perintah Anda jalankan hanya 2 hari, berarti Anda gak yakin. Anda jalankan hanya setahun, berarti Anda gak yakin. Tapi kalau perintah larangan Anda yakin, Anda jalankan sehari 2 hari sampai mati, artinya Anda istiqamah. Istiqamah ini menunjukkan Anda yakin. Yakin ini menunjukkan bahwa Anda masih basirah. Lihat perintahnya dengan basirah, jalankan perintahnya dengan basirah. Lihat perintahnya dengan basirah, maka Anda tidak melihat ada lagi keburukan, karena ini perintah Allah, tidak ada keburukan. Anda jalankan dengan basirah, penuh istiqamah sehingga Anda tidak mau lagi berhenti. Mungkin Anda memilih lebih baik mati daripada menghentikan kebaikan ini. Begitu yakinnya Anda, ini dinamakan basirah. Yang terakhir jamaah sekalian, Anda dinamakan basirah terhadap perintah Allah, wa taghdabu lahu ghiratan. Ketika Anda marah terhadap orang yang melawan disebabkan karena kecemburuan. Begini, Anda mencintai istri Anda, bukan? Oke. Kalau ada orang yang berbuat negatif terhadap istri yang Anda cintai, apa sikap Anda? Anda akan marah. Kenapa Anda marah? Anda cemburu. Kata Imam Abu Ismail, ini perintah Allah, Anda cinta bukan? Ya. Ketika ada orang yang mengabaikan perintah atau menghina perintah, bagaimana Anda melihat orang ini? Beliau mengatakan, orang-orang yang telah sampai kepada basirah melihat siapapun yang membangkang perintah dengan pandangan marah. Pandangan marah. Allah perintahkan salat, tiba-tiba ada orang nggak salat. Bagaimana Anda melihatnya? Kata Imam Abu Ismail, kalau Anda termasuk orang yang telah sampai kepada basirah, maka Anda akan melihat pembangkang-pembangkang ini dengan pandangan marah. Dengan pandangan marah. Kenapa demikian? Di belakang ada penjelasan Imam Ibnu Qayyim pada halaman 210, tapi biarlah saya sampaikan saja, kita tidak baca lagi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, marah Anda terhadap orang yang membangkang sesuai dengan cinta Anda terhadap perintah. Marah Anda kepada orang yang membangkang sesuai dengan cinta Anda kepada perintah. Kalau perintah ini Anda cintai dengan cinta yang luar biasa, bagaimanapun Anda akan marah dengan orang yang membangkang. Tapi kalau memang perintah ini Anda tidak cintai, Anda menjalankannya hanya sekedar rutinitas, bukan karena cinta, maka orang yang membangkang Anda gak marah, Anda akan dingin-dingin saja. Oh, biarin hak dia. Astagfirullah. Orang gak sholat Anda bilang hak dia gak sholat, gak ada rasa marah. Bahwa Anda tidak marah terhadap orang yang membangkang menunjukkan bahwa Anda tidak cinta kepada objek yang dilanggar. Samalah antara istri kita dengan orang yang berbuat jahat tadi. Semakin Anda mencintai istri, akan semakin besar Anda marah kepada orang yang macam-macam dengan istri. Tapi bahwa Anda enggak marah lagi kepada orang yang macam-macam dengan istri Anda, menunjukkan bahwa Anda memang tidak cinta lagi dengan istri. Ada yang menggoda istri, ternyata Anda dingin-dingin saja. Biarin, ada yang lain. Emang maunya Anda dia pergi. Nanti dalam Madariyus Salikin akan ada perbahasan kenapa Allah melarang sejumlah makanan binatang. Karena watak-watak buruk makanan bisa menjangkiti orang yang memakan. Ini disampaikan Imam Ibnu Qayyim. Setelah itu saya membaca lagi, tahun lalu saya temukan pernyataan seorang psikolog orang Amerika bahwa makanan yang dikonsumsi seorang punya pengaruh psikologis, punya pengaruh moral kepada orangnya.
2. Beberapa bulan lalu saya lihat lagi tulisan Imam Ibn Khaldun. Beliau mengatakan orang-orang Afrika makan monyet, maka mereka suka menari. Orang-orang Romawi atau Eropa makan babi, sehingga mereka tidak punya kecemburuan terhadap istri. Orang-orang Turki suka dengan makan kuda, makanya mereka berusaha agresif dengan orang lain. Mereka belajar kekuatan. Jadi apa yang dimakan punya pengaruh terhadap diri sendiri. Nanti di sini akan ada catatan Ibnu Qayyim al-Jauziyah lebih panjang. Kenapa Anda boleh makan tikus? Tikus ini begini. Kenapa Anda boleh makan babi begini? Kenapa Anda boleh makan anjing? Bla bla bla. Semua binatang haram diharamkan oleh Allah. Bukan cuma karena dagingnya berbahaya, tapi karena binatang-binatang ini punya watak yang sangat buruk, dan itu menjangkiti kepribadian Anda, rusak kepribadian Anda. Subhanallah, maka Anda lihat semua binatang yang Anda makan semuanya dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Anda makan ayam tidak? Dan ayam itu dipuji. Kata Nabi SAW, ayam berkokok karena melihat malaikat. Baik, Anda makan kambing, Anda makan sapi, dipuji oleh Allah karena sapi ini digunakan untuk membajak sawah. Anda makan ikan karena dipuji oleh Allah ketika ikan ini menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Coba sekalian, begitu Anda masuk surga, amin gak nih? Seorang Yahudi menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ma tuhfatu ahli jannah. Ya Rasulullah, apa makanan pertama penghuni surga? Kata Nabi SAW, daging ikan. Ya Rasulullah, kalau itu makanan pembuka, lalu apa makanan intinya? Kata Nabi SAW, daging sapi. Makanan pembuka adalah daging ikan, makanan intinya adalah daging sapi. Keterangan ulama kita terhadap hadis ini sangat bagus. Kenapa orang-orang surga memakan binatang air, lalu binatang darat yang bernama sapi? Kenapa demikian? Setelah penghuni surga sampai di surga, mereka akan hidup dan tidak lagi akan mati. Dan Allah mengatakan, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan kehidupan itu bersumber dari air. Kami jadikan kehidupan bersumber dari air. Tumbuh-tumbuhan hidup karena air, tumbuh-tumbuhan hidup karena air, Anda hidup karena air, binatang hidup karena air. Kehidupan bersumber dari air. Maka makanan pertama di surga adalah binatang air, yaitu ikan. Allah ingin memberikan kesan Anda nggak akan mati lagi. Yang kedua, Anda sampai di surga karena berusaha. Anda berikhtiar tengah malam sholat tahajud, berikhtiar siang hari melakukan puasa sunnah, berikhtiar untuk melakukan zikir pagi, zikir petang. Karena Anda berusaha, Anda berikhtiar untuk sampai ke surga, maka Allah katakan, makanlah daging sapi. Kenapa? Karena sapi digunakan untuk membajak sawah, sapi digunakan untuk membawa bekal, untuk membawa barang. Ingat, binatang yang paling banyak membantu manusia adalah sapi. Ya, kalau kambing enggak membantu, makanan iya, tapi membantu tidak. Tapi binatang yang membantu kita bertani, binatang yang membantu kita membawa hasil tani adalah sapi. Maka sapi ini adalah alat kita berusaha. Tanpa sapi banyak yang enggak bisa kita usahakan. Maka Allah mengatakan, makanlah sapi. Karena sapi simbol dari usaha, simbol dari perjuangan, simbol dari ikhtiar. Sebab itu makanan kedua penghuni surga adalah daging sapi. Daging sapi jangan bayangkan daging korban. Itu bukan sapi dunia, tapi sapi akhirat. Makanan pertama tadi daging ikan, jangan bayangkan ikan laut, ikan cuek. Oh, itu ikan surga. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi basirah yang terakhir adalah engkau marah
terhadap orang yang melanggar disebabkan karena kecemburuanmu terhadap perintah. Maka tadi beliau katakan, kalau kamu tidak marah lagi terhadap orang yang melanggar perintah, berarti kamu tidak mencintai perintah. Sebagaimana kau tidak marah terhadap orang yang mengganggu istri, karena kau juga tidak mengganggu, karena kau memang tidak mencintai istri dengan baik. Ada pernyataan yang sangat bagus disampaikan Ibnu Qayyim di mungkin pada halaman 210. Ya, saya sebutkan saja, kita nggak baca lagi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ini penting sekali. Beliau mengatakan, keraguan Anda terhadap perintah Allah mematikan basirah. Keraguan Anda terhadap Al-Quran dan Sunnah, keraguan itu mematikan basirah. Yang kedua ini sangat penting. Tidak marahnya Anda terhadap orang yang melanggar yang Anda cintai menunjukkan basirah Anda pun mati. Jadi basirah ini bisa mati ketika Anda ragu. Dan yang kedua kata Imam Al-Qayyim, saat Anda tidak marah terhadap orang yang melanggar perintah, Anda tidak marah, menunjukkan basirah Anda telah buta, basirah Anda telah mati. Demikian disampaikan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, baik jemaah sekalian, itu pada halaman 210 di bagian akhir di atas beliau mengatakan, dan itulah mata basirah, dan sebagaimana halnya keraguan untuk melaksanakan perintah adalah membutakan basirah, maka tidak adanya kemarahan atau kecemburuan kalau hak Allah diabaikan dan larangannya dirusak juga membutakan basirah. Anda tidak marah terhadap orang yang melanggar, basirah Anda basirah yang telah buta. Waliyahillah. Baik jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini, semoga bermanfaat.